Gus Samsudin akan dilaporkan oleh LSM Persatuan Hipnoterapi Dukun Indonesia. Ini alasannya. Ada tuh tetangga sebelah tuh, brewok tuh. Orangnya sopan, santun, kalem. Tahun ini saya berjanji dia masuk penjara. Orangnya santun, kalem. Dulu kalian membela dia. Dikala saya memberikan edukasi melalui kelapa, pengobatan kelapa itu trik, keris, petir, uang dari rokok, apalagi penarikan benda santet dari tangan pakai karet. Saya bongkar semua. Tahun ini dia masuk penjara. Janji saya itu. Banyak sekali spiritual yang sok lembut, sok cakep, jaga image, betul. Endingnya menipu. Jadi gini, kelihatan sopan, kelihatan santun, kelihatan kalem, lemah lembut. Ternyata penarikan pusaka saja, narik pusaka saja ada tim yang naruh. Alasannya apa? Alasannya mau ke toilet. Ternyata ngelempar benda pusaka kecil lagi. Kenapa nggak besar gitu? Kepada siapapun yang mencoba menghalang-halangi apa yang dilakukan oleh pesulap merah, mengatasnamakan dukun, asosiasi dukun, atau apapun, Anda akan berurusan dengan saya. Ingat, saya memberikan teguran ini sebelum saya melaporkan kepada masyarakat atau netizen. Jadi jangan belagu ya. Saya berharap Anda mundur. Sebab kalau tidak, Anda akan menyesal. Anda akan menyesal. Buntut perseteruan bersama pesulap merah Marcel Radival, kini Gus Samsudin akan dilaporkan oleh LSM Persatuan Hipnoterapi, Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia. Melalui pengacaranya yakni Firdaus, Gus Samsudin akan dilaporkan oleh LSM Persatuan Hipnoterapi, Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia. Diketahui Gus Samsudin dilaporkan LSM Persatuan Hipnoterapi, Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia karena dianggap melakukan malpraktek. Dilansir Teras Gorontalo dari kanal YouTube Dr. Richard Lee, Mars, Firdaus dan LSM Persatuan Hipnoterapi, Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia sudah melakukan pengkajian terhadap video Gus Samsudin yang banyak beredar dan diketahui melakukan malpraktek dukun. Setelah kita kaji dari video-videonya, saudara Samsudin kemarin itu kita melihat bukan untuk mengeluarkan keris menerbangkan ini, ujar Firdaus. Firdaus juga menambahkan alasan Gus Samsudin akan dilaporkan karena tidak tergabung dalam organisasi, minimal harus memiliki KTA. Permasalahannya dia tidak masuk di dalam lembar negara. Dalam akte pendirian harus ada nama dia dong, minimal KTA, ujarnya. Pada kesempatan itu, Firdaus mengatakan ada 3 korban dari Gus Samsudin yang menghubunginya untuk melaporkan pimpinan Padepokan Nurzat Sejati itu. Dia juga menjelaskan tentang definisi dukun yang sungguh-sungguh itu seperti yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita kenal sebagai KBBI. Iya, dukun yang sungguh-sungguh, sekali lagi saya bilang, masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ucap dia. Namun Firdaus tidak menjelaskan secara spesifik mengenai dukun yang dimaksud pada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Sebelumnya kisruh saling menantang di sosial media sering kita lihat banyak yang terjadi khususnya pada aplikasi TikTok. Menariknya ketika ia ditantang Dr. Richard Lee untuk menggunakan jarum infus milik Dr. Richard, terlihat Habib Jindan menolak dan tidak bersedia ditunjukkan dalam video tersebut. Kalau pakai jarum boleh nggak jarum suntik? Tanya Dr. Richard. Beda cerita nanti di belakang ama saya, jawab Habib Jindan. Padahal Dr. Richard Lee bersedia memberikan handphone yang sesuai permintaan dari Habib Jindan sendiri. Lebih menarik lagi, di podcast milik Dennis, Habib Jindan kembali memperlihatkan kesaktiannya kepada Dennis. Namun dalam tayangan di kanal YouTube, Dennis memperlihatkan Habib Jindan memakai trik untuk pembuktian kesaktiannya.
Terlihat oleh Dennis, Habib Jindan membengkokkan jarum yang ditusukkan kepada salah satu orang yang ada di podcast tersebut dengan menggunakan trik. Atas kejadian tersebut, Dennis meragukan kesaktian dari Habib Jindan, cucu dari Mbah Priuk ini. Dalam tayangan itu juga Habib Jindan melalui video tersebut membuktikan bahwa tidak berpengaruh pada air, seperti air keras ketika disirami ke kulit tubuh. Dia juga menjelaskan tentang definisi dukun yang sungguh-sungguh itu seperti yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita kenal sebagai KBBI. Iya, dukun yang sungguh-sungguh, sekali lagi saya bilang, masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ucap dia. Namun Firdaus tidak menjelaskan secara spesifik mengenai dukun yang dimaksud pada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Sebelumnya kisruh saling menantang di sosial media sering kita lihat banyak yang terjadi, khususnya pada aplikasi TikTok. Menariknya ketika Yat ditantang Dr. Richard Lee untuk menggunakan jarum infus milik Dr. Richard, terlihat Habib Jindan menolak dan tidak bersedia ditunjukkan dalam video tersebut. Kalau pakai jarum boleh nggak jarum suntik? Tanya Dr. Richard. Beda cerita nanti di belakang ama saya, jawab Habib Jindan. Padahal Dr. Richard Lee bersedia memberikan handphone yang sesuai permintaan dari Habib Jindan sendiri. Lebih menarik lagi, di podcast milik Dennis, Habib Jindan kembali memperlihatkan kesaktiannya kepada Dennis. Namun dalam tayangan di kanal YouTube, Dennis memperlihatkan Habib Jindan memakai trik untuk pembuktian kesaktiannya. Terlihat oleh Dennis, Habib Jindan membengkokkan jarum yang ditusukkan kepada salah satu orang yang ada di podcast tersebut dengan menggunakan trik. Atas kejadian tersebut, Dennis meragukan kesaktian dari Habib Jindan, cucu dari Mbah Priuk ini. Dalam tayangan itu juga Habib Jindan melalui video tersebut membuktikan bahwa tidak berpengaruh pada air, seperti air keras ketika disirami ke kulit tubuh.